Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 399. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Meskipun Aditya sedang tersenyum saat ini, ada rasa dingin di tubuhnya. Ini dia sesuatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh, namun dapat dirasakan. Johnny sangat merasakannya. Dia merasa Aditya sedikit menakutkan saat ini, seolah dia bisa dibunuh kapan saja. Sebaiknya kamu tidak melangkah terlalu jauh. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Johnny menahan diri dan mengancam Aditya. Meskipun kata-katanya kasar, semua orang tahu bahwa Johnny kurang percaya diri dan bahkan suaranya bergetar. Aku akan memberimu keberanian dan jangan menyombongkan diri. Leo tidak tahan lagi dengan Johnny. Jadi dia menginjak punggung Johnny. Puff, Johnny terinjak begitu keras hingga dia muntah seteguk darah dan hampir pingsan. Tendangan Leo terlalu kuat. Jadi dia harus menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, Johnny pasti sudah bertemu dengan Raja Neraka. Kamu dapat terus menelepon. Aditya membuang senyum di wajahnya, berjongkok di sana dan menepuk wajah Johnny lagi. Johnny tahu bahwa tidak ada yang berjalan baik hari ini. Dengan banyaknya anak buahnya, mereka tidak dapat mengalahkan Leo dan yang lainnya. Apalagi Aditya belum mengambil tindakan. Oke, aku mengaku kalah. Johnny berkata dengan enggan. Bentak, tamparan keras Aditya muncul dan memukul keras Johnny di sisi kiri wajahnya. Johnny menjerit. Gigi besarnya lepas karena pemukulan, dan mulutnya sudah penuh darah. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Aditya bertanya dengan dingin. Aku mengerti. Aku akan melepaskannya. Johnny akhirnya tidak tahan lagi dan tidak berani bersikap kasar lagi. Dia setuju dan mengedipkan mata pada bawahannya. Segera, salah satu anak buah Johnny mengerti dan berkata kepada Aditya dengan sangat hati-hati, "Tuan Aditya, saya akan membawa Umar ke sini." "Pergilah." Aditya berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. "Berdiri di sana," berkata pada bawahan Johnny. Anak buah Johnny dengan cepat mengambil kunci, membuka pintu ruangan yang tidak mencolok di belakang, dan masuk. Dalam waktu kurang dari setengah menit, anak buah Johnny itu membawa seorang pria parubaya. "Ayah!" Felicia berteriak penuh semangat dan berlari. Pria parubaya yang muncul adalah ayah Felicia, alias Umar. Melihat Umar saat ini masih dalam keadaan mengenaskan. Hidungnya masih berlumuran darah, matanya membiru, dan salah satu kakinya masih pincang. Terlihat jelas ia telah dipukuli habis-habisan. Saat melihat Felicia, mata Umar menjadi basah dan dia merasa ingin menangis. Sejak disekap di sini oleh Johnny, Umar sangat menderita. Pada dasarnya dia harus dipukuli setiap hari, dan hari-harinya seperti bertahun-tahun. Akhirnya melihat kerabatnya, Umar sangat ingin menangis. "Felicia!" Umar menyeret kakinya yang terluka dan segera mendatangi Felicia. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Felicia memandang Umar dari atas ke bawah dengan cemas, memeriksa luka-lukanya. "Ayah, tidak apa-apa. Apa yang terjadi?" Umar memandang begitu banyak orang di ruang catur dan kartu dengan bingung. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ketika dia melihat Aditya, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Awalnya Umar cukup khawatir, takut tidak bisa lepas dari cengkeraman Johnny. Namun saat melihat Aditya, punggung Umar tiba-tiba menjadi kaku. Dengan Aditya di sini, Umar benar-benar tidak takut pada apapun. "Tuan Aditya, mengapa Anda ada di sini?" Umar sangat bersemangat hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dengan bantuan Felicia, dia mendatangi Aditya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat Johnny terinjak di bawah kaki Leo dan masih tergeletak di tanah. Umar merasa sangat bahagia.
Aditya hanya menatap Umar dan tidak berbicara dengan Umar. Dulu Aditya sangat menghormati Umar. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah Felicia. Aditya selalu memanggilnya paman. Tapi sekarang, Aditya merasa Umar tidak bisa diandalkan. Di usianya yang begitu tua, dia tidak melakukan sesuatu yang serius. Dia menghasilkan lebih dari 10 miliar. Tetapi bahkan sebelum uangnya bertambah, dia kehilangan semuanya di kasino luar negeri, dan masih berhutang 4 miliar. Aditya sangat yakin Umar bisa melakukan hal seperti itu. Aditya mengabaikan sejenak, lalu bertanya, apakah lukanya baik-baik saja? Aditya masih menatap Umar dan bertanya, tidak masalah, tidak masalah. Tuan Aditya, terima kasih banyak. Jika Anda tidak datang untuk menyelamatkan saya akan disiksa sampai mati. Umar memandang Aditya bersyukur, dan apa yang dikatakannya benar dalam hatinya. Aditya tidak ingin mendengar ini. Alasan dia melakukan ini adalah untuk membantu Felicia. Berhenti membicarakan hal ini. Ayo pergi. Aku akan membawamu keluar dari sini. Setelah Aditya selesai berbicara, dia siap pergi bersama Umar. Saat itu, Umar melihat 4 koper tergeletak di tanah. Di setiap kotak berisi banyak uang. Tuan Aditya, ini, uang ini. Umar menatap langsung ke sejumlah besar uang 4 miliar di tanah dan menjilat bibirnya. Aditya tidak menertawakan Umar. Lagi pula, bagi kebanyakan orang, dengan begitu banyak uang di depan mereka, mustahil untuk tidak tergoda. Terlebih lagi, Umar masih berhutang banyak pada luar negeri. Dan itu hanya terjadi pada saat dia membutuhkan uang. Bukankah kamu berhutang 4 miliar pada Johnny? Ini telah dibayarkan, kata Aditya dengan tenang. Ketika Umar mendengar ini, dia langsung menggigit bibirnya. Melihat Johnny tergeletak di tanah, Umar mengertakkan gigi dan berkata, Johnny, kamu akan mengalami hari ini juga. Setelah itu, Umar menendang kepala Johnny beberapa kali. Dia menendang Johnny sampai kepalanya berdengung. Johnny menutupi kepalanya dan berteriak, sangat membenci Umar. Tuan Aditya, Anda tidak bisa memberikan 4 miliar ini kepada Johnny. Ayo kita ambil kembali. Umar mengertakkan gigi dan berkata, sebenarnya, dia ingin Aditya memberinya 4 miliar, tapi dia terlalu malu untuk melakukannya. Aditya terkejut setelah mendengar ini, dan bertanya kepada Umar, bukankah kamu berhutang 4 miliar pada Johnny? Aku berhutang 4 miliar padanya. Tapi apa? Bunuh seseorang untuk membayar nyawamu. Dan bayar kembalikan hutangmu. 4 miliar ini adalah uang untuk menebusmu. Jika kamu tidak membiarkan aku membayar kembali uang itu, mengapa kamu ingin Felicia membantumu membayarnya kembali? Aditya tidak lagi sopan, sambil menunjuk Umar dan memarahinya. Tentu saja, Aditya marah karena Felicia terlibat. Jika Umar tidak melakukan hal konyol seperti itu, Felicia tidak akan diancam oleh Johnny dan hampir melibatkan generasi berikutnya. Umar sama sekali tidak marah pada Aditya. Dia sudah tahu bahwa putrinya setuju untuk menikahi Johnny. Jika tidak, Johnny akan memukulinya sampai mati. Melihat Umar terdiam, Aditya berkata kepada Johnny yang terbaring di tanah, dengarkan baik-baik, hutang Umar kepadamu sekarang telah dilunasi. Jika kamu melakukan sesuatu lagi, aku akan menghancurkanmu. Johnny terkejut, dan dia terkejut dengan momentum Aditya. Johnny terus mengangguk, tapi dia sangat tidak yakin. Aditya, tunggu aku. Apa menurutmu aku? Hanya di sini sebentar. Bersambung.